Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pelajaran untuk kelas 3 SMA. Hari ini Ibu belum bisa mengajar karena ada sebuah keperluan. Jadi makanya kenapa Ibu akhirnya buat video ini untuk penjelasannya ya. Nah, silahkan sebelum kita masuk ke materi, silahkan dibuka dulu PowerPoint-nya. Ini nih ya, dibuka dulu PowerPoint-nya yang Ibu kirim. Nah, sambil diperhatikan di PowerPoint-nya, sambil juga diperhatikan penjelasan dari saya. Oke. Sekarang untuk di pertemuan hari ini kita bakalan masuk di bab baru, yaitu bab 2, makalah pengelolaan keuangan negara dan juga kekuasaan kehakiman. Namun kita bakalan fokusnya ke pengelolaan keuangan saja. Nah, pengelolaan keuangan dulu. Nah, pengelolaan keuangan negara. Apa sih sebenarnya pengelolaan keuangan negara ya kan? Sebelum kita bahas masalah pengelolaannya, otomatis kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian keuangan negara. Karena memang keuangan negara itu sebenarnya sangatlah penting dalam suatu negara, karena jika suatu negara tidak melaksanakan atau tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, ya otomatis juga sistem atau mungkin dia ingin membentuk atau membangun sebuah fasilitas negara juga kurang bisa memadai, seperti itu. Nah, di sini saya tulis bahwa keuangan negara, setiap negara itu mempunyai kebutuhan untuk mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Ya, kita ketahui bersama bahwa suatu negara pasti ingin yang namanya rakyatnya sejahtera. Itu sudah sangat otomatis ya kan, pengen yang namanya kesejahteraan. Nah, negara kita atau negara Indonesia juga ingin membentuk yang namanya rakyat itu sejahtera. Nah, bagaimana caranya untuk bisa rakyat sejahtera? Nah, salah satu caranya yaitu memberikan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan di dalam suatu daerah tersebut. Nah, di dalam daerah baik yang di bagian pusat negara atau mungkin di daerah-daerah terpencil, itu semuanya sebisa mungkin diberikan fasilitas apa yang mereka butuhkan di sana. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, jadi berupa uang ya kan, berupa uang, bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang. Jadi bisa juga berupa barang gitu ya, yang dapat dijadikan milik negara. Nah, yang dapat dijadikan milik negara, otomatis ada tanda tanya ya. Nah, jadi kalau berdasarkan undang-undang tersebut bahwa keuangan negara itu berupa haknya dia, hak seorang negara atau hak negara yang bisa dimiliki dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai berupa uang. Nah, contohnya seperti apa? Jadi negara itu sebenarnya punya beberapa sumber-sumber keuangan yang bisa ia dapatkan memang karena haknya dia sebagai negara. Jadi maksudnya gimana? Atau contohnya misalnya gini, suatu daerah itu kan pasti mempunyai yang namanya sumber daya alamnya masing-masing ya kan, entah itu berlimpah atau maupun tidak. Nah, misalnya contohnya Kalimantan gitu ya kan, mungkin di daerah mana, Kalimantan mana gitu ya kan, ada terdapat sumber batu bara. Nah, keuangan atau pendapatan daerah berupa batu bara tersebut itu juga sebagian beberapa persennya dialihkan untuk negara, tapi sebagian juga untuk pengembangan daerah dan sebagian lagi keuntungannya mereka sendiri. Nah, seperti itu adalah berupa haknya suatu negara karena daerah-daerah tertentu mempunyai sumber daya alam yang mumpuni dan bisa menjadikan sumber untuk suatu negara, untuk menjadikan keuangan negara. Nah, di sini juga itu kan berupa uang ya kan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang. Jadi bisa juga berupa barang. Ya misalnya contohnya berupa barang itu aset-aset negara ya kan, aset negara, fasilitas negara yang memang itu haknya suatu negara, itu memang miliknya negara. Nah, jika ada pemasukan keuangan itu juga akan menjadi fasilitas juga buat negara atau pemasukan untuk negara.
Lalu keuangan negara juga bisa berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Jadi awalnya itu bukan milik negara, namun dijadikan juga milik negara. Nah, misalnya contohnya mungkin pada saat misalnya terjadinya yang namanya mungkin korupsi gitu ya kan misalnya. Nah, itu ada sebuah penyitaan ya kan, penyitaan barang. Nah, yang itu awalnya milik pribadi ya kan, milik pribadi bukan milik negara. Namun ternyata setelah berjalannya sebuah proses, ternyata dia disidang, ternyata emang benar dia melakukan korupsi. Nah, otomatis barang-barang yang dia miliki baik berupa mobil ya kan, biasa kan barang-barang mewah atau mobil, tas atau maupun segalanya itu semuanya juga akan dijadikan milik negara untuk dijadikan sebuah denda karena dia sudah melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini disebutkan bahwa kedudukannya itu sangat penting. Jadi keuangan negara ini kedudukannya sangat penting yang tertera di Undang-Undang Dasar pasal 23 dan 23A sampai D. Nah, jadi keuangan negara itu sebenarnya kedudukannya sangat penting dalam suatu negara. Karena apa? Ya namanya uang adalah sumber gitu ya kan. Uang tuh memang bukan segala-galanya, namun dibutuhkan untuk semua gitu, untuk semua jenjang dan semua kalangan atau semua kebutuhan. Nah, otomatis kedudukan negara itu keuangan negara itu sangat penting. Jadi jika kita tidak bisa atau negara tidak bisa mengelola dengan baik keuangan negara, otomatis juga keuangan negara itu kurang bisa digunakan dengan semaksimal mungkin ya kan. Otomatis juga bakalan susah, kurang bisa tujuan kita kurang bisa terpenuhi, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Nah, tujuannya itu kurang bisa terpenuhi karena ya gimana maksudnya, apabila keuangan negara tidak bisa dikelola dengan baik, otomatis juga tidak bisa membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu daerah-daerah tertentu. Dan akhirnya kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya kan, misalnya bukan hanya fasilitas, misalnya tentang dibutuhkannya di daerah tersebut misalnya kebutuhan alat medis gitu ya kan. Misalkan sekarang sedang ada virus seperti ini kan, butuh yang namanya alat medis yang mumpuni ya kan. Nah, kalau misalnya ternyata negara tidak bisa memberikan bantuan berupa uang atau berupa alat-alat medis, akhirnya apa ya, tidak bisa sejahtera, rakyatnya juga masih banyak sekali kekurangan seperti itu. Akibatnya ya kurang bisa sejahtera. Nah, tertera ada di Undang-Undang Dasar, silahkan dibuka di PPT-nya, di situ ada tabel. Ini di sini ada tabelnya ya kan. Ini ada tabel, silahkan dibuka. Jadi di pasal 23 tersebut menyebutkan bahwa mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau biasa kita sebut APBN menuntut akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah dalam mekanisme. Jadi mekanisme itu dalam penyusunannya, proses penyusunan anggaran itu seseorang yang atau presiden bersama juga dengan DPR dan juga perwakilan dari daerah itu harus dalam membuat atau menyusun anggaran harus menuntut yang namanya akuntabilitas, yaitu akuntabilitas itu berupa tanggung jawab ya kan, tanggung jawab dia yang telah menyusun anggaran tersebut. Dan juga transparansi itu artinya adalah keterbukaan dari anggaran yang dibutuhkan. Anggaran yang dibutuhkan itu seperti apa? Nah, harus transparan, terbuka dengan sejelas-jelasnya keuangan negara itu bakalan dianggarkan segini, sekian juta misalnya, atau sekian miliar, digunakannya untuk apa, misalnya untuk A, untuk keperluan B. Nah gitu, jadi harus jelas dan terperinci lah. Lalu di pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain tidak boleh memaksakan, mengikat dan juga membebani membebani rakyat itu sendiri atau melalui wakil-wakilnya di DPR. Nah, pajak ya kan, pajak itu kan merupakan
sumber dari keuangan negara nih, salah satu sumber dari keuangan negara. Nah, pajak dalam mengambil, atau negara kan itu berhak ya mengambil pajak, boleh, karena memang tanah atau mungkin rumah atau bangunan kita itu memang milik negara sebagian persennya. Jadi makanya kenapa kita harus membayar pajak gitu ya kan. Nah, dalam memberikan sebuah anggaran atau batas-batas pajak itu harus juga disesuaikan dengan kebutuhan rakyat atau keadaan keluarga tersebut yang memiliki rumah gitu ya kan. Jangan sampai dalam membuat anggaran atau dalam membuat batasan harga tersebut kok malah ternyata membebani rakyat tersebut tidak mampu untuk membayar. Nah, otomatis kan juga malah membuat terkekang gitu ya kan, malah susah akhirnya. Nah, makanya kenapa pajak-pajak itu juga perlu dilihatlah keadaannya. Misalnya PBB gitu, PBB suatu rumah, dilihat lagi rumahnya gimana kondisinya. Kalau memang kondisinya ternyata mewah, rumah mewah, ya otomatis juga harganya lebih mahal. Ya sama seperti kalau misalnya kita punya mobil gitu ya kan. Nah, pajak antara motor sama mobil kan berbeda, karena memang berbedalah berbedalah bentuk dan harganya gitu loh maksudnya. Jadi ya berbeda juga harga pajaknya, seperti itu. Terus di pasal 23B ada masalah peredaran dan nilai mata uang harus berada dalam kontrol pemerintahan atau pemerintah. Nah, Indonesia memang punya yang namanya sentral uang ya kan, atau dalam pembuatan uang, peredaran uang, yaitu Bank Indonesia ya kan. Nah, Bank Indonesia itu kan mempunyai atau punya tugas bahwa Anda bisa mencetak uang dan juga mengedarkan uang. Namun itu pun perlu yang namanya batasan-batasan. Tidak bisa sampai